Pertemuan Presiden FIFA dengan PSSI tuntas, langsung main bola bareng. Buang jauh-jauh kata Kongres Luar Biasa, KLB PSSI yang sebelumnya banyak beredar di media sosial, nyatanya, FIFA datang ke Indonesia tak menyebut sama sekali kata-kata perubahan pengurus PSSI. Bukan itu saja, kegayengan PSSI dengan FIFA begitu terlihat saat Presiden Gianni Infantino berkunjung ke kantor Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut di GBK Arena, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022, sore. Saat tiba di GBK Arena, tampak Ketum PSSI Muhammad Iryawan berada dalam satu mobil dengan Infantino. Kedekatan pun kembali ditunjukkan saat Iryawan dan Infantino berbicara bersama ketika keluar dari lobi utama GBK. Setelah itu, bola dari Ketum PSSI diberikan sebagai oleh-oleh kepada FIFA. Gestur tersebut menjadi kode dari PSSI bahwa FIFA memberikan dukungan untuk mereka setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan. Thank you, kata Infantino berulang kali kepada para wartawan. Iryawan dan Infantino kemudian beranjak masuk ke mobil yang sama saat mereka tiba di kantor PSSI. Setelah ini, Infantino dijadwalkan bermain sepak bola bersama pengurus PSSI di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Teman-teman bisa datang, nanti Presiden FIFA mau bermain bola bersama PSSI, Sekjen PSSI Yunus Nusi menimpali. Sebelumnya, di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo, Jokowi, juga memberikan pernyataan tegas terkait rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF, agar Ketum PSSI bertanggung jawab secara moral alias mundur dari jabatannya. Menurut orang nomor satu di Indonesia tersebut, persoalan itu menjadi urusan internal Indonesia. Ndak, itu urusan internal kita, urusan pemerintah dengan FIFA tidak sampai ke sana, ucap Jokowi kepada para wartawan setelah berjumpa dengan FIFA. Hasil pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden FIFA, 4 kesepakatan berhasil terjalin. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino di Istana Merdeka, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Gianni Infantino menghasilkan beberapa poin yang disepakati kedua belah pihak. Presiden Jokowi dan Gianni Infantino menyampaikan hasil pertemuan tersebut dalam sesi jumpa pers yang digelar selepas pertemuan tersebut. Setidaknya ada 4 poin yang menjadi kesepakatan Indonesia dan FIFA. Pemerintah Indonesia dan FIFA bersepakat bahwa tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan tak boleh terulang lagi. Presiden FIFA mengungkapkan rasa duka dan simpati yang mendalam kepada keluarga korban dan menyampaikan kepeduliannya terhadap tragedi yang terjadi, ungkap Presiden Joko Widodo, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dan jangan sampai kejadian ini terulang kembali, sambungnya. Selain itu, Indonesia dan FIFA bersepakat untuk melakukan transformasi menyeluruh terhadap persepak bolaan Indonesia. Beberapa hal yang disorot dalam program transformasi tersebut adalah soal kelayakan stadion dan penerapan teknologi. Kami bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, ujar Presiden Joko Widodo. Memastikan semua aspeknya berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh FIFA. Kita sepakat mengkaji kembali kelayakan stadion dan menerapkan teknologi untuk menerapkan mitigasi aneka potensi yang membahayakan penonton maupun pemain, lanjutnya. Hasil pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden FIFA juga menyinggung soal Piala Dunia U20 2023 yang digelar di tanah air. Presiden memastikan turnamen bergengsi kelompok umur tersebut akan tetap diselenggarakan di Indonesia pada waktunya. Pemerintah bersama FIFA juga bersepakat untuk memastikan pertandingan Piala Dunia U20 FIFA di Indonesia dapat berjalan dengan baik, sambung Jokowi. Tak berhenti di situ, Presiden Jokowi juga menyampaikan kesepakatan dengan FIFA untuk mengkaji ulang para pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Kami juga, secara bersama-sama, mengkaji ulang para pemangku kepentingan persepak bolaan Indonesia, kata Jokowi. Pemeriksaan Ketum PSSI soal tragedi Kanjuruhan resmi ditunda, Iwan Bule bakal bertemu FIFA.
Ketua Umum Ketum PSSI dijadwalkan bakal diperiksa oleh Polda Jawa Timur pada hari ini Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Rencana pemeriksaan Ketum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule harus ditunda. Batalnya pemeriksaan tersebut dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto. Ia mengatakan bahwa penundaan pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Sekjen PSSI sejak kemarin hari Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Diwartakan Surya Malang, Iwan Bule dijadwalkan bakal mendampingi Presiden Joko Widodo untuk bertemu FIFA. Karena agenda tersebut, rencana pemeriksaan itu terpaksa ditunda. Ia mengatakan bahwa penundaan pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Sekjen PSSI sejak kemarin hari Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Diwartakan Surya Malang, Iwan Bule dijadwalkan bakal mendampingi Presiden Joko Widodo untuk bertemu FIFA. Karena agenda tersebut, rencana pemeriksaan itu terpaksa ditunda. Akan tetapi pemeriksaan hari ini tetap dilangsungkan namun hanya untuk saksi-saksi. Sedangkan Ketum PSSI dan wakilnya akan dijadwalkan lagi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022, mendatang. Sebelumnya diagendakan untuk diperiksa Polda Jatim, Iwan Bule sudah diperiksa oleh Komnas HAM. Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF, Tragedi Kanjuruhan merilis rekomendasi untuk PSSI, Ketua Umum dan jajarannya didesak mundur. Hal itu tertuang dalam surat rekomendasi TGIPF yang dirilis, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022, ada 12 rekomendasi. Salah satunya ditujukan kepada PSSI, selain diantaranya kepada PT Liga Indonesia Baru, LIB, Panpel, Polri, dan supporter. Dalam poin pertama rekomendasi TGIPF, tim yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD itu langsung meminta PSSI berbenah. Salah satu hal yang diminta adalah agar Ketua Umum dan jajarannya, dalam hal ini Komite Eksekutif, mundur dari PSSI. Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. Namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang, tulis poin 1 rekomendasi TGIPF untuk PSSI. Lalu poin kedua, TGIPF memerintahkan agar PSSI segera melakukan kongres luar biasa. TGIPF menyebut agar PSSI mendapatkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas.